Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelam ke dalam kisah kelangsungan hidup dan transformasi, izinkan saya bertanya, dari belahan dunia mana dan di waktu apa Anda menyaksikan arsitektur evolusioner ini? Kita mundur sekitar 15 juta tahun. Anda tidak berada di sabana yang tandus, melainkan di hutan-hutan lebat Afrika Timur pada era Miosen. Anda merasakan kelembaban yang tebal, mencium aroma tanah yang subur di bawah kanopi pohon yang rapat. Di sini, Anda mengamati leluhur dari makhluk tercepat di darat. Ini adalah Felit, kucing besar, namun belum menjadi cheetah yang kita kenal. Mereka lebih kekar, lebih berat, seorang generalis oportunis. Mereka terampil memanjat, kuat dalam pertarungan jarak dekat, dan memiliki cakar yang dapat ditarik sepenuhnya, sempurna untuk mengintai di hutan yang kacau. Mereka adalah mesin pemburu serbaguna yang dirancang untuk kekuatan, bukan kecepatan. Tetapi lingkungan di sekitar Anda mulai berubah secara dramatis. Anda menyaksikan iklim bergeser, curah hujan berkurang, hutan-hutan, yang selama jutaan tahun menjadi benteng kehidupan, mulai terfragmentasi. Pohon-pohon besar menyerah pada kekeringan. Secara bertahap, dunia di hadapan Anda terbuka, menciptakan hamparan rumput luas dan sabana terbuka. Pergeseran habitat ini menghadirkan tantangan evolusioner baru yang ekstrim. Mangsa, herbivora berkuku cepat seperti kijang dan gazel, kini memiliki ruang tak terbatas untuk melarikan diri. Jika Anda ingin menangkap mereka, Anda tidak lagi bisa mengandalkan penyergapan di balik pepohonan. Anda harus mengejar. Tekanan survival memicu perlombaan senjata evolusioner. Anda menyaksikan alam mulai merombak total cetak biru nenek moyang yang kekar ini. Hanya ada satu kriteria, kecepatan maksimum. Untuk mencapai itu, tubuh harus dimodifikasi dari bawah ke atas. Anda melihat tulang-tulang di kaki memanjang, bukan untuk kekuatan, tetapi untuk meningkatkan jarak langkah. Kerangka keseluruhan harus diringankan, mengurangi massa yang tidak perlu, mengubah tubuh dari otot murni menjadi kerangka yang sangat ramping, sebuah torpedo biologis yang didedikasikan hanya untuk akselerasi. Adaptasi kunci terjadi pada cakar. Pada felit lain, cakar yang dapat ditarik adalah alat penting untuk menjaga ketajaman saat memanjat. Tetapi saat berlari di tanah yang keras pada kecepatan yang memusingkan, Anda membutuhkan traksi instan. Anda mengamati mutasi yang membuat cakar tidak lagi dapat ditarik sepenuhnya. Mereka menjadi permanen, selalu terekspos. Ini adalah sepatu berduri non-retractable, pengait yang memberikan cengkeraman vital saat berbelok dan berakselerasi, menukar kemampuan memanjat dengan dominasi permukaan tanah. Namun, rahasia terbesar terletak pada inti tubuh. Tulang belakang, yang pada kebanyakan mamalia bertindak sebagai tiang penyangga yang kaku, direkayasa ulang menjadi pegas hipereksibel. Ini adalah sistem penggerak utama Anda. Setiap kontraksi dan ekstensi tulang belakang yang lentur ini secara harfiah memperpanjang jarak langkah Anda hingga batas maksimal. Anda berevolusi menjadi pelari cepat terhebat di dunia, dirancang untuk ledakan kecepatan 110 km per jam. Proses spesialisasi yang intensif ini memakan waktu jutaan tahun. Namun, pada akhir zaman Pleistosen, bencana kepunahan melanda, menyebabkan populasi di seluruh dunia menyusut drastis. Anda menyaksikan penyempitan genetik yang parah. Makhluk-makhluk ini selamat dari bencana, tetapi dengan harga mahal. Spesialisasi yang menakjubkan ini, yang membuat Anda menjadi penguasa kecepatan, kini menjadi pedang bermata dua. Anda telah menukar kekuatan untuk kecepatan. Kerangka ringan dan otot-otot yang berorientasi sprint tidak dirancang untuk pertarungan brutal. Anda dapat mendominasi perlombaan, tetapi Anda kesulitan mempertahankan hasil buruan Anda dari predator yang lebih besar dan kurang terspesialisasi, seperti singa atau hina. Kita berada di persimpangan waktu, sekitar 8 juta tahun yang lalu. Lupakan kanopi hutan yang teduh. Anda berdiri di tepi perbatasan, tempat di mana hutan Miosen yang rimbun memberikan jalan bagi sabana kering di Pliosen. Udara tidak lagi berbau lumut dan kelembaban. Sekarang, yang Anda hirup adalah panas berdebu dan aroma rumput kering yang jauh. Dalam bayangan perubahan lingkungan yang brutal ini, Anda mengamati leluhur yang masih mewarisi cetak biru sudelurus, kucing purba yang menjadi garis dasar bagi banyak felit modern.
Ini adalah mesin pemburu yang andal, fleksibel. Lihatlah otot bahu mereka, sangat kuat, dirancang untuk torsi dan tenaga ledak jangka pendek. Punggung mereka masih kaku, tulang belakangnya lurus, sempurna untuk memanjat tegak dan melompat dari ketinggian ke mangsa yang terkejut. Kaki mereka relatif pendek dan padat, memberikan stabilitas untuk pertempuran di darat atau cengkeraman saat menaiki batang pohon yang kasar. Cakar mereka ditarik sempurna, tetap tajam, aset vital di medan hutan. Mereka adalah seorang generalis, mampu memburu kijang kecil di semak-semak, menangkap primata di atas dahan, atau mempertahankan hasil buruan dari pemangsa yang lebih kecil. Mereka hidup dalam keseimbangan, beroperasi di habitat yang menyediakan perlindungan sekaligus makanan. Namun, Anda menyaksikan keseimbangan itu hancur. Saat sabana menyebar, mangsa utama mereka, herbivora berkuku, beradaptasi dengan kecepatan yang menakjubkan. Untuk melarikan diri, mereka tidak lagi membutuhkan kelincahan, mereka membutuhkan kecepatan murni dan ketahanan jarak jauh. Ini adalah tantangan yang tidak bisa ditanggapi oleh leluhur yang kekar. Anda melihat percobaan demi percobaan perburuan yang gagal. Felit yang padat ini terlalu lambat di ruang terbuka, langkah mereka terlalu pendek. Mereka dengan cepat menjadi pengumpul sisa-sisa, rentan terhadap kelaparan dan persaingan. Alam memberi ultimatum, beradaptasi untuk kecepatan, atau musnah. Tekanan seleksi alam yang intensif ini mulai merombak anatomi secara fundamental, sel tulang demi sel tulang. Anda menyaksikan tulang belulang menjadi lebih halus, lebih berongga. Setiap miligram materi yang tidak diperlukan untuk daya dorong dihilangkan. Lengan dan tulang paha memanjang secara bertahap, memaksimalkan tuas mekanis yang menentukan panjang langkah. Ini adalah rekayasa ulang kerangka dari platform stabilitas menjadi pendorong momentum. Perhatikan transformasi otot. Serat-serat otot cepat, yang dulunya didominasi untuk serangan dan pemanjatan yang kuat, kini dioptimalkan untuk respons kecepatan ekstrim. Tubuh membutuhkan waktu pemulihan yang minimal. Namun, perubahan paling radikal terjadi pada dua poros utama, tulang belakang dan kaki. Tulang belakang Anda berhenti menjadi tiang penahan beban. Ia berevolusi menjadi rantai yang sangat fleksibel. Ketika Anda berlari, punggung Anda kini menekuk tajam ke dalam dan kemudian memanjang keluar seperti cambuk yang tegang. Gerakan memompa ini secara harfiah menggandakan jarak langkah Anda. Anda bukan hanya seekor kucing, Anda adalah perwujudan spiral dinamis yang didorong oleh kekuatan sentripetal. Lalu, lihatlah kaki Anda. Cakar yang dapat ditarik, simbol kekuatan Felit di hutan, dianggap sebagai beban di sabana. Cakar yang masuk akan menyebabkan Anda tergelincir di kecepatan penuh. Anda mengamati mutasi yang membuat tendon dan ligamen yang bertanggung jawab untuk retraksi menjadi kendur. Cakar Anda kini selalu menonjol. Mereka menjadi sepatu berduri permanen, menancap ke tanah berdebu, memberikan traksi yang tak tergantikan, pengorbanan besar demi kecepatan. Anda telah meninggalkan kekuatan untuk kelincahan dan kecepatan. Anda telah memilih spesialisasi yang sempit di atas generalisasi yang luas. Kita melompat 6 juta tahun, ke era Pliocene awal, dan Anda berada di tengah-tengah pergolakan geologis. Bayangkan, Anda merasakan getaran di bawah kaki Anda, getaran yang lambat namun tak terhentikan. Ini bukanlah gempa bumi sesaat, melainkan kenaikan benua, sebuah peristiwa orogenik besar yang mengubah wajah Afrika. Anda berada di Afrika Timur, dan di sebelah timur Anda, lempeng tektonik perlahan-lahan merobek benua itu, memunculkan gunung-gunung dan punggungan tinggi. Punggung bukit yang terbentuk ini, terutama Great Rift Valley dan dataran tinggi di sekitarnya, memiliki konsekuensi yang mengerikan terhadap iklim. Pegunungan tinggi yang baru lahir ini bertindak sebagai penghalang raksasa. Mereka mencegat awan hujan yang datang dari lautan, menyebabkan sebagian besar kelembaban jatuh di sisi timur. Di mana Anda berdiri, di bagian barat punggungan tersebut, Anda menyaksikan pengeringan besar-besaran, yang dikenal sebagai Great Desiccation. Suhu naik. Kelembaban hutan yang dulu Anda rasakan kini digantikan oleh kekeringan yang mencekik. Anda melihat pohon-pohon, yang akarnya terbiasa dengan air melimpah, mulai mati. Kanopi hijau yang tebal, benteng bagi leluhur Felit yang kekar, menyusut dan terfragmentasi.
Ini adalah pemandangan kehancuran bagi banyak makhluk penghuni hutan, tetapi bagi yang lain, ini adalah peluang baru yang kejam. Saat hutan menyusut, Anda menyaksikan kemunculan ekosistem baru, sabana yang luas, terbuka, dan didominasi oleh rumput. Permukaan ini datar, menyediakan jarak pandang jauh, arena pacu yang sempurna. Bagi mangsa berkuku cepat, nenek moyang gazel dan kijang yang sudah beradaptasi dengan kecepatan sedang, munculnya ruang terbuka ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan batas kecepatan mereka. Mereka mulai menguji batas fisiologis mereka, berevolusi menjadi pelari yang lebih ramping dan efisien. Ini adalah krisis bagi leluhur cita, kucing yang masih menggunakan strategi berburu penyergapan. Di sabana, mereka tidak bisa lagi mendekati mangsa tanpa terlihat. Mangsa melihat mereka datang dari kejauhan, dan perbedaan kecepatan antara predator dan mangsa menjadi terlalu besar. Tekanan survival kini terasa seperti tekanan waktu. Kelangsungan hidup Anda bergantung pada milidetik yang Anda peroleh saat berlari. Anda harus melampaui kemampuan mangsa untuk melarikan diri. Anda menyaksikan evolusi yang berfokus pada perolehan jarak langkah. Tulang kaki depan dan belakang, yang sebelumnya kokoh, kini menjadi lebih tipis dan panjang. Perubahan ini mengurangi stabilitas lateral, membuat Anda lebih rentan terhadap cedera saat bertarung, tetapi meningkatkan tuas mekanis untuk lari. Ini adalah pengorbanan dramatis, menukar ketangguhan multiguna dengan spesialisasi ekstrim dalam satu fungsi. Bahkan struktur wajah Anda pun dimodifikasi. Anda membutuhkan paru-paru yang lebih besar untuk oksigenasi maksimal saat berlari. Anda menyaksikan pelebaran saluran hidung dan rongga sinus. Paru wajah memendek, menciptakan ruang untuk rongga pernapasan yang masif. Ini adalah adaptasi yang diperlukan untuk mempertahankan sprint yang mematikan, tetapi membuat gigitan Anda lebih lemah dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Perubahan paling halus, namun paling penting, terjadi pada tulang belakang Anda. Secara turun-temurun, tulang belakang telah dirancang untuk menahan guncangan saat melompat. Sekarang, setiap sendi harus lentur, membiarkan tubuh meregang dan berkontraksi seperti pegas kuat di antara langkah-langkah, secara efektif meningkatkan panjang tubuh Anda saat berlari. Anda telah direkayasa ulang oleh tangan geologi dan tuntutan kecepatan. Anda bukan lagi kucing serbaguna, tetapi sebuah instrumen presisi yang dirancang untuk kecepatan tertinggi. Transformasi ini menjamin kelangsungan hidup Anda di lingkungan yang baru lahir ini, tetapi ia juga mengikat takdir Anda secara permanen pada ekosistem yang rapuh, meninggalkan Anda tanpa pilihan mundur. Spesialisasi adalah dominasi, tetapi juga keterbatasan. Anda kembali ke batas yang bergerak, di mana hutan memberikan perlawanan terakhirnya melawan sabana yang menjajah. Kita berada di tepi bioma, sekitar 7 hingga 5 juta tahun yang lalu. Di sini, di semak-semak dan rumpun yang tersisa, tekanan kelangsungan hidup menjadi eksplosif. Bayangkan Anda mengamati leluhur citah yang masih mempertahankan karakteristik kucing hutan, kekuatan cengkeraman, bobot yang relatif berat, otot yang melayani dorongan vertikal. Mereka masih pemburu penyergap, tetapi penyergapan menjadi semakin sulit. Saat hutan menyusut, wilayah mereka tumpang tindih dengan lebih banyak predator yang lebih terspesialisasi dan kuat. Anda merasakan persaingan yang meningkat. Singa, yang sudah lebih besar dan berorientasi pada kekuatan, macan tutul, yang lebih mahir memanjat dan menyembunyikan buruan, dan, yang terpenting, kawanan hina yang efisien. Makhluk yang kekar ini terlalu lambat untuk mendominasi sabana, namun terlalu rentan untuk bersaing secara fisik di habitat yang semakin terbuka. Mereka terdesak ke tepi, dipaksa untuk mencoba strategi yang tidak alami bagi anatomi mereka. Anda melihat mereka mencoba mengejar di ruang terbuka. Tubuh mereka yang berat dan pendek menyebabkan mereka cepat kehabisan tenaga. Lari mereka canggung, kaki mereka yang dipenuhi otot cepat lelah, dan mereka kehilangan buruan berkuku cepat yang telah berkembang menjadi atlet jarak menengah yang efisien. Ini adalah cobaan yang gagal dalam adaptasi yang menuntut perubahan genetik yang mendalam. Alam merespons desakan ini dengan serangkaian modifikasi yang bertahap namun dramatis. Evolusi tidak memilih yang tercepat segera, ia memilih yang paling mampu bertahan dalam tekanan yang semakin besar. Lihatlah bagaimana proporsi tubuh mulai bergeser. Tulang rusuk memanjang,
menciptakan rongga dada yang lebih besar yang merupakan bank oksigen. Anda menyaksikan perkembangan trakea yang lebih lebar, sebuah saluran udara yang dirancang untuk asupan udara maksimum saat tubuh berada di bawah beban termal dan fisik yang ekstrim. Perubahan pada sendi dan tulang kering sangatlah penting. Untuk memperpanjang langkah dan meminimalkan resistensi, tulang-tulang di kaki menjadi lebih tipis dan rapuh, mengurangi momen inersia. Mereka bukan lagi anggota badan yang dapat menahan hantaman jatuh dari ketinggian pohon, mereka adalah tiang penopang ringan yang direkayasa untuk lari linear. Pikirkan tentang peran ekor. Pada leluhur yang beradaptasi dengan pepohonan, ekor digunakan terutama untuk keseimbangan saat memanjat. Sekarang, di sabana terbuka, ekor menjadi kemudi yang tebal dan berotot. Anda mengamati bagaimana ia berfungsi saat berbelok tajam pada kecepatan tinggi, mengimbangi massa tubuh yang berputar, mencegah selip dan jatuh. Itu adalah stabilizer dinamis yang vital. Adaptasi-adaptasi ini secara kolektif menghasilkan spesies baru, Achinonyx, yang tubuhnya perlahan meninggalkan kekekaran demi kemiringan dan kelenturan. Mereka mulai menguasai tepi sabana. Namun, pengorbanan terbesarnya adalah hilangnya kekuatan cengkeraman. Ketika cakar mereka menjadi non-retractable, mereka kehilangan kemampuan untuk memanjat secara efektif dan, yang lebih penting, kemampuan untuk memberikan pukulan perampas yang kuat yang dimiliki oleh kucing-kucing besar lainnya. Mereka tidak lagi bisa bertarung untuk mempertahankan hasil buruan mereka. Mereka harus makan dengan cepat atau kehilangan semuanya. Anda menyaksikan puncak spesialisasi, sebuah desain yang sangat efisien untuk satu tujuan, melarikan diri dari masa lalu hutan mereka dan mengklaim kecepatan sebagai wilayah mereka. Tetapi Anda juga melihat kerentanan yang inheren dalam desain ini. Setiap makhluk yang sangat terspesialisasi rentan terhadap perubahan kecil. Mereka telah menjadi ahli kecepatan, tetapi rentan terhadap persaingan. Sebuah pelajaran abadi, evolusi seringkali memberikan hadiah terbesar dengan risiko terbesar. Kita bergerak maju menuju zaman Pleistosen, sekitar 2 juta tahun yang lalu. Siklus iklim global yang dingin dan kering telah mengambil alih, dan yang Anda saksikan bukanlah perubahan yang stabil, melainkan ritme yang berdetak, periode dingin yang memperluas padang rumput dan periode hangat yang singkat. Anda berdiri di Afrika Timur, di arena ekologis yang baru. Hutan telah lenyap, digantikan oleh hamparan luas rumput berserat, tebal, dan terbuka tanpa batas, sabana yang sebenarnya. Keadaan terbuka ini memicu persaingan senjata evolusioner terpenting di daratan Afrika. Herbivora berkuku, yang kini hidup dalam kawanan besar, mengandalkan kecepatan dan ketahanan luar biasa sebagai pertahanan pertama mereka. Mereka telah mengembangkan otot-otot kaki yang ramping dan sistem pernapasan yang dioptimalkan untuk pelarian jarak jauh. Disinilah Anda mengamati Velid purba ini, yang kini hampir sepenuhnya menjadi Achinonyx. Mereka telah menyelesaikan sebagian besar modifikasi mereka, kaki panjang, kerangka ringan, tulang belakang yang fleksibel. Mereka adalah pelari yang cepat, tetapi tantangannya kini adalah konsistensi dan kesempurnaan mekanis. Untuk menguasai arena baru ini, tubuh Anda harus disempurnakan hingga batas absolut. Setiap milimeter dihitung. Bayangkan Anda mengamati salah satu makhluk ini saat mereka bersiap untuk berburu. Perhatikan kepala mereka, yang kini memiliki lingkaran hitam yang khas, garis air mata. Ini bukan hiasan. Ini adalah adaptasi penting yang membantu menyerap silau terik matahari di padang rumput terbuka, memungkinkan Anda mempertahankan fokus visual pada target yang bergerak pada kecepatan tinggi. Ini adalah kacamata hitam alami Anda. Lihatlah bagaimana bentuk kaki mereka yang tipis dan panjang memaksimalkan pengungkitan. Saat Anda berlari, hanya 2 kaki yang menyentuh tanah pada satu waktu, dan ada momen saat tidak ada kaki yang menyentuh tanah. Anda benar-benar terbang melintasi rumput. Ini adalah lari yang tidak efisien dalam hal tenaga yang dikeluarkan, tetapi tak tertandingi dalam hal kecepatan. Tulang belakang Anda, yang kini berfungsi seperti pegas baja, adalah kunci langkah ganda. Kucing-kucing lain memiliki satu fase dorongan, Anda memiliki 2. Fleksi tulang belakang yang ekstrim memungkinkan kaki belakang Anda memanjang jauh di depan kaki depan saat melakukan dorongan kedua, menambah beberapa meter vital pada setiap langkah. Ini mengubah lari Anda menjadi rangkaian lompatan super cepat yang berulang.
Namun, spesialisasi ini menuntut pengorbanan dramatis. Ketika Anda melakukan sprint maksimum, Anda menghasilkan panas metabolik dalam jumlah besar, dengan sedikit kemampuan untuk mendinginkannya. Sprint yang mematikan ini hanya dapat dipertahankan selama sekitar 1 menit sebelum suhu inti Anda mencapai batas yang berbahaya. Anda harus berhasil dalam serangan pertama, atau Anda akan menghadapi kegagalan fisiologis yang parah dan bahkan kematian. Kerentanan lain muncul dari sifat sabana itu sendiri. Arena terbuka ini juga menjadi rumah bagi predator yang lebih besar, singa, macan tutul, dan hina. Hewan-hewan ini mungkin lebih lambat, tetapi mereka dibangun untuk daya tahan dan kekuatan. Setelah Anda berhasil menangkap mangsa, Anda menjadi rentan. Anda harus pulih dari kelelahan sprint sambil dengan gugup mengawasi para pesaing yang dapat mencuri hasil buruan yang Anda peroleh dengan susah payah. Anda telah mencapai kecepatan tertinggi di alam, menjadi ahli arsitektur kecepatan yang tak tertandingi. Tetapi setiap adaptasi yang memberi Anda dominasi di padang rumput juga membatasi Anda. Anda tidak dapat bertarung, Anda tidak dapat berlari lama, dan Anda terikat pada wilayah terbuka. Kecepatan adalah mahkota dan rantai Anda. Anda berada di tengah padang rumput Pleistocene, era yang ditandai oleh perlombaan senjata evolusioner paling brutal di darat. Di satu sisi, Anda memiliki predator yang berevolusi menuju spesialisasi kecepatan. Di sisi lain, Anda memiliki mangsa berkuku, gazelle, kijang, wildebeest, yang berevolusi untuk melarikan diri. Ini bukanlah permainan yang damai, ini adalah saringan seleksi kecepatan yang ketat, di mana hanya yang tercepat di setiap generasi yang hidup cukup lama untuk mewariskan gen mereka. Bayangkan Anda menyaksikan kawanan gazelle berlarian melintasi sabana. Kaki mereka telah memanjang secara ekstrim, tendon mereka bertindak sebagai pegas yang menyimpan dan melepaskan energi, memberikan efisiensi yang luar biasa. Adaptasi mereka memaksa Anda, Achinonyx, untuk menjadi lebih cepat. Sedikit pun kelambatan berarti kelaparan. Saringan tekanan ini mendorong Velid Purba untuk meninggalkan semua yang berkaitan dengan kekuatan yang tidak perlu. Anda melihat bagaimana tubuh Anda menjadi semakin ramping. Tulang ringan harus diperkuat dengan kepadatan yang tepat, cukup kuat untuk menahan tekanan sprint yang ekstrim, namun sangat ringan untuk mengurangi energi yang dibutuhkan untuk percepatan. Dibandingkan dengan singa, Anda adalah sebuah kerangka yang rapuh, dirancang untuk akselerasi, bukan benturan. Adaptasi kunci adalah pelebaran rongga hidung dan saluran paru-paru Anda. Di kecepatan penuh, Anda harus dapat menarik udara secara masif. Anda merasakan bagaimana saluran pernapasan Anda, jauh lebih lebar dari kucing sebanding lainnya, memungkinkan pertukaran gas yang cepat. Ini adalah kunci Anda. Anda mengungguli mangsa dengan kecepatan lari, dan Anda mengungguli sebagian besar pemangsa dengan efisiensi bernapas saat berlari. Namun, perlombaan senjata ini memaksa Anda untuk mengambil risiko fisiologis yang semakin besar. Pikirkan tentang cakar Anda. Karena evolusi menuntut traksi permanen, Anda telah mengorbankan perlindungan cakar yang dapat ditarik. Cakar yang terekspos ini terus-menerus usang. Anda tidak bisa menggunakan cakar ini untuk bergulat atau memanjat pohon yang efektif. Ini adalah pisau tumpul, dirancang hanya untuk mencengkeram tanah. Kecepatan ekstrim juga memaksakan batas yang kejam pada perilaku berburu Anda. Anda tidak lagi mampu menahan mangsa dengan kekuatan murni. Sebaliknya, Anda harus menjatuhkannya dengan sapuan cakar atau pukulan keras, lalu segera mencekiknya. Anda harus mengandalkan kejut dan kecepatan untuk memastikan mangsa tidak bangkit kembali. Dalam skenario perburuan yang sukses, Anda merasakan ledakan panas yang membakar. Tubuh Anda mencapai hipertermia. Anda tidak dapat langsung mulai makan, Anda harus pulih. Anda berbaring, terengah-engah, hati Anda berdetak pada batasnya. Periode pemulihan yang penting ini adalah jendela di mana hina atau singa dapat dengan mudah datang dan merebut hasil kerja keras Anda. Evolusi telah menempatkan Anda dalam dilema yang unik. Anda adalah satu-satunya predator yang harus pulih dari perburuan sebelum dapat menikmati hasilnya. Kecepatan adalah alat penangkap Anda, tetapi juga kelemahan terbesar Anda terhadap persaingan. Dan kemudian, datanglah peristiwa kepunahan Pleistocene akhir. Anda melihat populasi di seluruh dunia menyusut. Kelangsungan hidup Anda melewati zaman es dan perubahan iklim yang dramatis.
Anda berhasil, tetapi dengan biaya yang sangat besar, penyempitan genetik yang parah. Spesies Anda kehilangan sebagian besar variasi genetiknya. Anda telah menjadi keajaiban evolusi, perwujudan kecepatan murni. Tetapi dalam spesialisasi ini, Anda telah kehilangan cadangan genetik yang akan memungkinkan Anda beradaptasi dengan mudah terhadap penyakit atau perubahan lingkungan yang mendadak. Anda adalah pemenang perlombaan senjata, tetapi juga korban dari kemenangan tersebut. Kerentanan yang tersisa adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi yang tercepat di bumi. Kita bergerak ke masa Pliocene akhir, sekitar 3 juta tahun yang lalu. Anda berada di tengah spesies Achinonyx awal, yang masih bereksperimen dengan desain kecepatan. Di sini, Anda dapat melihat garis keturunan yang terpisah, beberapa masih mempertahankan tubuh yang lebih kekar, sementara yang lain telah menginvestasikan segalanya pada kecepatan. Anda mengamati tekanan dominan di padang rumput, jarak. Untuk mengejar mangsa seperti gazelle Thomson yang semakin lincah, Anda tidak hanya harus cepat, tetapi Anda harus menempuh jarak sejauh mungkin dengan energi paling sedikit. Inilah saat di mana evolusi menguji anatomi distal, anggota tubuh yang paling jauh dari tubuh. Bayangkan kaki depan Anda yang berevolusi. Tulang metacarpals, tulang tangan, dan tulang phalanges, tulang jari, di pergelangan kaki dan jari kaki mulai memanjang secara substansial. Ini adalah modifikasi yang mengubah struktur kaki. Jika pada kucing lain kaki itu berfungsi sebagai platform pendukung, pada Anda, kaki telah menjadi tuas panjang yang diperpanjang. Anda tidak lagi berjalan, Anda berjalan di atas jari-jari kaki yang memanjang. Perpanjangan distal ini secara mekanis meningkatkan panjang langkah Anda. Setiap dorongan mengirimkan Anda lebih jauh melintasi tanah, memanfaatkan momentum ke depan secara maksimal. Perubahan ini disertai dengan pengurangan massa otot di bagian distal. Otot-otot yang bergerak cepat dan ringan menggantikan otot-otot yang berat dan padat. Ini mengurangi inersia putar, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai dan menghentikan pergerakan kaki saat berlari. Anda dibuat untuk berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, mutasi kunci mengunci cakar Anda. Anda menyaksikan selubung tendon yang seharusnya menarik cakar ke dalam, menjadi atrofi, atau tidak berkembang. Cakar, yang sekarang selalu menonjol, memberikan traksi yang tak tertandingi di tanah keras, berfungsi seperti sepatu lari yang berduri. Adaptasi ini sangat efektif, tetapi ada harganya. Anda melihat kesulitan yang dihadapi oleh Achinonyx awal ini ketika mereka harus bergerak di lingkungan yang kasar atau berbatu. Cakar yang terekspos terus-menerus usang dan cepat tumpul. Selain itu, Anda tidak lagi memiliki kekuatan cengkeraman untuk mendaki atau menahan mangsa yang berjuang di jarak dekat. Spesialisasi ini menciptakan pola perburuan yang sangat berbeda. Anda tidak menggunakan kekuatan, Anda menggunakan kejutan dan kecepatan untuk menjatuhkan mangsa. Pukulan Anda harus akurat dan cepat, diikuti oleh pencekikan yang cepat. Anda juga menyaksikan bagaimana tulang belulang di tengkorak berevolusi untuk mengakomodasi peningkatan kecepatan pernapasan. Wajah Anda memendek dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Perubahan wajah ini, bersama dengan hilangnya otot-otot kuat di rahang, memungkinkan pelebaran saluran hidung yang masif. Ketika Anda berlari, Anda harus bernapas secara masif. Sistem pendingin tubuh Anda harus bekerja pada kapasitas penuh. Bentuk tengkorak yang baru ini mengoptimalkan fungsi pernapasan, tetapi membuat Anda menjadi pemangsa dengan gigitan terlemah di antara kucing-kucing besar. Pada saat ini, Achinonyx telah membuat pilihan evolusioner yang tegas. Mereka telah mengorbankan kekuatan dan keserbagunaan untuk menjadi master kecepatan absolut. Anda adalah arsitek kecepatan, setiap tulang, setiap otot, setiap cakar yang terekspos, adalah hasil dari tekanan seleksi yang tanpa kompromi. Anda adalah makhluk yang sempurna untuk kecepatan, namun kelemahan Anda di medan lain kini menjadi permanen. Kita bergerak menuju titik balik evolusi, saat garis keturunan Achinonyx membuat keputusan anatomi yang tidak dapat diubah. Kita berada di tengah persaingan sengit di sabana terbuka. Di sini, bobot adalah musuh kecepatan, dan Anda harus melepaskan warisan hutan Anda. Anda mengamati leluhur yang masih membawa sisa-sisa kekekaran. Setiap kilogram tambahan, setiap tulang padat yang diwarisi dari nenek moyang pemanjat pohon, adalah hambatan.
Tekanan seleksi alam beroperasi seperti perancang yang kejam, menghilangkan semua yang tidak penting untuk akselerasi dan sprint. Anda menyaksikan pengurangan kepadatan tulang. Tulang-tulang kerangka tidak lagi harus menahan benturan yang berat dari pertarungan atau kejatuhan. Sebaliknya, mereka harus menjadi tabung yang ringan dan kuat. Evolusi mengurangi kandungan mineral di banyak tulang, membuat mereka lebih ringan dan lebih berongga. Perubahan ini sangat terlihat pada tulang rusuk dan tulang kaki. Kerangka Anda menjadi kurang seperti perisai pelindung dan lebih seperti jaring-jaring kawat yang diregangkan. Ini memungkinkan Anda untuk membawa lebih banyak otot cepat dalam proporsi yang sama. Mengurangi bobot kerangka adalah kunci untuk mencapai percepatan eksplosif. Anda merasakan bagaimana tubuh yang lebih ringan membutuhkan lebih sedikit energi untuk bergerak, memungkinkan sprint yang lebih cepat dan mencapai kecepatan tertinggi dalam waktu yang lebih singkat. Ini adalah keuntungan signifikan atas herbivora yang, meskipun cepat, harus membawa kerangka yang lebih berat dan padat. Namun, pengorbanan ini menciptakan kerentanan struktural yang ekstrim. Anda sekarang jauh lebih rentan terhadap patah tulang akibat benturan, bahkan perubahan arah yang tiba-tiba pada kecepatan tinggi dapat menimbulkan risiko. Anda tidak mampu melakukan pertarungan fisik dengan predator lain. Kekuatan Anda terletak pada kecepatan, dan kelemahan Anda terletak pada kerapuhan struktural Anda. Bersamaan dengan penyusutan kepadatan tulang, Anda menyaksikan modifikasi otot dada dan bahu. Otot-otot ini pada kucing lain biasanya besar dan kuat, digunakan untuk mengayun dan menahan. Pada Anda, otot-otot ini telah dimodifikasi untuk menahan hentakan lari, bukan untuk mengangkat atau menarik. Bahu Anda secara efektif dilepaskan dari klavikula yang berfungsi penuh, sebuah adaptasi yang memungkinkan lengan depan Anda bergerak lebih bebas, memanjang ke depan untuk jarak langkah yang lebih jauh tanpa hambatan tulang. Ini mengubah cara Anda bergerak. Anda tidak berlari dengan kekakuan anjing, Anda berlari dengan lentur, memanfaatkan setiap persendian untuk menambah panjang langkah. Fokus yang obsesif pada kecepatan ini juga tercermin dalam jantung dan sistem peredaran darah. Anda berevolusi dengan jantung yang lebih besar relatif terhadap ukuran tubuh, dirancang untuk memompa darah beroksigen dengan volume masif ke otot-otot yang bekerja keras. Sistem Anda beroperasi di dekat batas fisiologisnya saat sprint. Saat Anda mengamati fase evolusi ini, Anda menyadari bahwa leluhur cheetah telah melewati titik tidak bisa kembali. Mereka tidak dapat lagi kembali ke hutan karena mereka terlalu ringan untuk bertahan hidup dalam pertarungan. Mereka harus tetap berada di ruang terbuka, di mana kecepatan adalah satu-satunya senjata dan satu-satunya perlindungan. Tubuh yang teringankan ini adalah mahakarya rekayasa evolusioner, sebuah kendaraan kecepatan yang menakjubkan. Tetapi kerapuhan yang menyertainya adalah pengingat abadi akan biaya yang harus dibayar untuk spesialisasi ekstrim. Kecepatan telah menjamin kelangsungan hidup Anda di lingkungan yang brutal, tetapi juga mengikat Anda pada nasib yang genting. Kita berada di momen paling menentukan dalam evolusi cheetah, sekitar 2 juta tahun yang lalu. Anda mengamati kaki depan seekor felit awal Achinonyx. Disinilah terjadi tawar-menawar yang tak terhindarkan antara kemampuan serbaguna leluhur dan tuntutan kecepatan absolut di padang rumput. Pada hampir semua kucing, cakar adalah aset tersembunyi, ditarik ke dalam selubung pelindung agar tetap tajam untuk bergulat dan memanjat. Ini adalah standar felit, simbol kekuatan. Namun, di sabana terbuka, di mana Anda harus berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam hitungan detik, cakar yang ditarik adalah kelemahan. Saat Anda berlari, setiap langkah harus menghasilkan traksi maksimum. Jika cakar Anda tertutup, Anda akan selip, kehilangan momentum vital. Anda menyaksikan serangkaian mutasi yang menyebabkan hilangnya kemampuan retraksi cakar secara bertahap. Tendon dan ligamen yang bertanggung jawab untuk menarik cakar ke dalam, perlahan-lahan kehilangan kekuatan dan fungsi elastisnya. Cakar Anda sekarang secara permanen memanjang, terbuka. Mereka tidak lagi menjadi pisau bedah yang tajam, tetapi menjadi sepatu berduri yang tumpul dan kokoh. Ini adalah pengorbanan yang monumental. Dengan mutasi ini, Anda menyerahkan kemampuan untuk memanjat secara efektif dan potensi pertahanan jarak dekat. Anda tidak lagi cocok untuk bertarung di pepohonan atau mempertahankan buruan secara agresif. Tetapi, imbalannya sangat besar, traksi.
Bayangkan Anda berlari melintasi tanah yang kering dan licin. Cakar yang menonjol ini menancap, bertindak sebagai pengait non-retractable yang memberikan cengkeraman instan. Ini sangat penting saat Anda berbelok cepat untuk mengikuti perubahan arah mendadak mangsa berkuku. Cakar inilah yang memungkinkan manuver berkecepatan tinggi yang membedakan Anda dari predator lain. Lihatlah bantalan kaki Anda. Bantalan tebal dan kasar, diperkuat oleh cakar permanen di tepinya, menciptakan jejak yang sempurna untuk permukaan sabana. Ini adalah sistem pendaratan dan dorongan yang dirancang untuk efisiensi maksimum di darat. Ada juga adaptasi pada jempol kaki Anda. Pada cheetah modern, jempol kaki atau cakar dew-claw lebih tinggi di pergelangan tangan, seringkali tidak menyentuh tanah saat berlari. Namun, pada kecepatan penuh, cakar dew-claw ini dapat berperan sebagai jangkar, memberikan cengkeraman terakhir sebelum Anda menjatuhkan mangsa. Keputusan evolusioner ini bersifat dua arah. Kecepatan Anda kini dijamin, Anda adalah makhluk tercepat di darat. Tetapi Anda sekarang menjadi sangat terspesialisasi. Kehilangan cakar yang dapat ditarik membuat Anda rentan. Anda harus memburu mangsa yang tidak dapat Anda bawa ke pohon untuk keamanan, dan Anda tidak memiliki perlindungan cakar tajam saat berhadapan dengan macan tutul atau singa. Anda telah menerima biaya tak terhindarkan dari spesialisasi, kemutakhiran dalam satu hal berarti kerentanan di bidang lain. Mutasi yang mengunci cakar Anda ini adalah cap definitif Anda sebagai arsitek kecepatan, sebuah pengingat bahwa alam seringkali menuntut barter yang kejam untuk mencapai kesempurnaan dalam sebuah kemampuan. Anda menyaksikan momen di mana leluhur cheetah, yang kini sudah menjadi Achinonyx jubatus yang hampir modern, menyelesaikan desain kakinya yang unik. Ini adalah sebuah komitmen evolusioner yang tidak dapat ditarik kembali, memilih traksi di atas segalanya. Bayangkan diri Anda berada di padang rumput, di mana mangsa Anda bergerak tidak hanya cepat, tetapi juga tiba-tiba dan tidak terduga. Untuk berhasil, Anda harus mampu mengubah arah dengan presisi seketika saat berlari pada kecepatan lebih dari 100 km per jam. Pada kecepatan seperti itu, bahkan sedikit selip pun bisa berarti kegagalan, atau lebih buruk, cedera fatal. Cakar non-retractable Anda telah menjadi solusi biologis yang sempurna untuk masalah ini. Lihatlah telapak kaki Anda. Ia kecil dan bulat dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi cakar-cakar yang selalu menonjol itu, 4 di setiap kaki, berfungsi sebagai paku lintasan permanen. Mereka menembus permukaan tanah yang longgar atau berpasir, mengunci Anda ke permukaan. Inilah yang memungkinkan Anda berakselerasi dengan kecepatan yang menakjubkan dari posisi diam, tanpa membuang energi karena gesekan yang hilang. Cakar ini juga memainkan peran penting dalam manuver. Ketika Anda mengejar gazelle yang tiba-tiba berbelok tajam untuk mematahkan momentum Anda harus mengimbangi kekuatan sentrifugal. Cakar yang tertanam memberikan titik tumpu lateral yang kritis, memungkinkan Anda untuk berbelok jauh lebih efektif daripada predator manapun. Namun, pengorbanan itu terasa jelas. Karena cakar ini selalu terbuka dan bersentuhan dengan tanah, mereka terus-menerus usang. Mereka menjadi tumpul dan melengkung, tidak lagi tajam seperti jarum yang dimiliki macan tutul untuk mencengkeram kulit mangsa. Anda tidak dapat menggunakan cakar ini untuk bergulat secara efektif. Anda mengandalkan strategi berburu yang unik, kejut, kecepatan, dan sapuan. Cakar yang tumpul itu digunakan untuk menyandung atau merobohkan mangsa yang sedang berlari, dan bukan untuk mencengkeram. Adaptasi ini juga mendefinisikan habitat Anda. Cakar yang selalu terekspos ini adalah alat yang hebat di padang rumput terbuka yang keras. Tetapi jika Anda terpaksa kembali ke lingkungan hutan yang padat atau medan berbatu, cakar ini akan aus terlalu cepat, dan Anda akan kehilangan traksi. Anda telah menjadi budak dari desain Anda sendiri. Kehilangan kemampuan retraksi cakar ini adalah bukti betapa ekstremnya tekanan seleksi alam di sabana. Evolusi memaksa Anda untuk mengambil keputusan yang menghilangkan fleksibilitas leluhur Anda demi satu keunggulan kompetitif. Ini adalah contoh yang jelas tentang bagaimana spesialisasi, meskipun memberikan keunggulan dominan dalam satu skenario, menciptakan kerentanan mendasar dalam skenario lain. Anda adalah pembalap lintasan tercepat, tetapi Anda tidak memiliki alat untuk memanjat atau bertarung.
Cakar yang terekspos ini adalah simbol kesuksesan evolusioner Anda, dan pada saat yang sama, pengingat abadi akan keterbatasan Anda dalam dunia yang penuh dengan generalis yang tangguh. Anda menyaksikan keajaiban mekanis valid modern. Kita berada di fase penyempurnaan terakhir, di mana setiap komponen tubuh dikalibrasi untuk kecepatan maksimum. Rahasia Anda tidak terletak pada kaki, melainkan pada inti tubuh Anda, tulang belakang. Pada sebagian besar mamalia, termasuk leluhur Anda yang kekar, tulang belakang lumbar, punggung bawah, dirancang untuk menstabilkan tubuh dan menahan beban. Itu adalah jangkar kaku, tetapi untuk mencapai kecepatan yang diperlukan di sabana Pleistosen, tulang belakang harus bertindak sebagai sumber dorongan tambahan. Anda mengamati evolusi tulang belakang Anda menjadi pegas yang sangat fleksibel. Perubahan terjadi pada sambungan antar vertebra lumbar. Ligamen yang menahan tulang belakang direkayasa ulang, memungkinkan tingkat fleksi dan ekstensi yang luar biasa. Saat Anda berlari, tulang belakang Anda mengalami siklus dramatis. Pada fase kontraksi, punggung melengkung tajam ke dalam, menarik kaki belakang Anda jauh di bawah tubuh dan bahkan melampaui kaki depan Anda. Kemudian, pada fase ekstensi, punggung tiba-tiba melurus, seperti busur yang dilepaskan, melemparkan tubuh Anda ke depan dengan kekuatan yang masif. Gerakan melenting ini, yang disebut lari galop ganda, adalah kunci untuk mencapai jarak langkah yang ekstrim. Anda tidak hanya mendorong dengan otot kaki, Anda mendorong dengan seluruh kerangka Anda. Tulang belakang Anda berfungsi sebagai mesin propulsi utama, menambah panjang langkah yang secara substansial melebihi panjang tubuh Anda. Pikirkan tentang otot inti, otot perut dan punggung bawah. Otot-otot ini harus sangat kuat dan responsif untuk mengontrol gerakan melengkung yang cepat dan berulang ini tanpa melukai diri sendiri. Mereka berevolusi menjadi pita-pita ketegangan yang dirancang untuk daya ledak, bukan untuk kekuatan angkat. Adaptasi tulang belakang ini memiliki konsekuensi langsung pada anatomi dada Anda. Jika pada singa, tulang selangka dan tulang bahu terikat kuat, pada Anda, tulang-tulang ini dihubungkan secara longgar oleh otot dan ligamen. Ini menciptakan fleksibilitas bahu yang memungkinkan rentang gerak yang ekstrim, memungkinkan kaki depan Anda bergerak maju lebih jauh lagi, memaksimalkan jarak langkah. Modifikasi arsitektur ini adalah alasan mengapa Anda dapat mencapai kecepatan yang menakjubkan. Ketika berlari, hanya ada dua fase sentuhan tanah, dan dua fase di mana tidak ada kaki yang menyentuh tanah. Anda benar-benar terbang, dan tulang belakang Anda adalah yang melempar Anda ke udara. Namun, spesialisasi ini juga menghasilkan kerentanan. Tulang belakang Anda, meskipun lentur, tidak dirancang untuk menahan beban lateral yang berat atau benturan. Pertarungan yang melibatkan gulingan dan benturan dapat dengan mudah menyebabkan cedera serius pada struktur tulang belakang yang halus ini. Anda menjadi pelari sprint murni, tetapi seorang petarung yang lemah. Pegas arsitektural ini adalah mahakarya, memungkinkan Anda mendominasi kecepatan di padang rumput. Tetapi seperti pegas yang sangat halus, ia rentan terhadap kerusakan. Spesialisasi Anda telah memastikan dominasi perburuan, tetapi juga telah mengunci Anda dalam kerentanan di bawah tekanan fisik. Anda kini menyaksikan teknik lari yang tiada duanya, sebuah puncak evolusi kecepatan. Kita berada di jantung sabana Pleistosen, di mana kecepatan bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan termal. Lari seekor citah bukanlah sekadar menggerakkan kaki, itu adalah siklus dorongan dan peregangan yang terkoordinasi secara sempurna, yang dikenal sebagai double suspension gallop. Bayangkan diri Anda berada di tengah pengejaran berkecepatan tinggi. Perhatikan bagaimana tulang belakang Anda bekerja. Ada dua momen suspensi ganda, saat keempat kaki Anda benar-benar terangkat dari tanah. Ini adalah lompatan yang diperpanjang, sebuah seni terbang yang singkat namun berulang. Fase pertama adalah fleksi, saat Anda mendarat dengan kaki depan, Anda dengan cepat membawa kaki belakang ke depan. Pada saat yang sama, tulang belakang lumbar Anda melengkung tajam ke atas, berkontraksi seperti busur yang ditarik. Kaki belakang Anda menjejak jauh di depan pinggul, dan Anda mendarat dengan keempat kaki terkumpul di bawah tubuh. Energi potensial telah disimpan di tulang belakang yang melengkung. Kemudian, datanglah fase ekstensi. Saat kaki belakang Anda menekan tanah, tulang belakang tiba-tiba melurus,
melepaskan energi yang tersimpan. Efek cambukan ini melontarkan tubuh Anda ke depan. Kaki Anda terentang sepenuhnya, kaki depan dilemparkan sejauh mungkin, dan Anda memasuki momen suspensi ganda kedua, Anda melayang di udara, tubuh Anda sepenuhnya terentang. Koordinasi antara tulang belakang yang hiperfleksibel dan ekstremitas yang memanjang inilah yang memungkinkan panjang langkah luar biasa, mencapai hingga 7 meter per langkah. Ini adalah mekanika yang menuntut adaptasi pada otot-otot Anda. Otot-otot yang menstabilkan tulang belakang berevolusi untuk menahan kekuatan sentrifugal dan tarikan yang besar. Otot-otot ini harus memiliki respons cepat untuk menjaga ketegangan, mencegah kerusakan struktural saat tubuh Anda secara harfiah ditarik ke dalam bentuk es yang ekstrim. Namun, kecepatan lari ini memicu krisis fisiologis. Setiap kontraksi otot menghasilkan panas. Pada kecepatan penuh, Anda menghasilkan panas metabolik lebih cepat daripada kemampuan tubuh Anda untuk mendinginkannya. Anda merasakan suhu tubuh Anda melonjak. Ini menetapkan batas waktu yang kejam pada berburu Anda. Anda hanya dapat mempertahankan double suspension gallop ini selama sekitar 60 detik. Jika pengejaran berlangsung lebih lama, Anda berada dalam bahaya hipertermia yang dapat menyebabkan kerusakan otak atau pingsan. Keterbatasan termal inilah yang memaksa Anda untuk menjadi pemburu yang unggul dalam strategi dan kecepatan, bukan ketahanan. Anda harus mendekat secara diam-diam, menyergap, dan mengandalkan kecepatan ledakan. Ini adalah strategi yang sangat berisiko. Anda telah membuka kunci kemampuan untuk menjadi makhluk darat tercepat. Tulang belakang Anda adalah kunci untuk mengungguli segala sesuatu yang ada di sabana. Tetapi arsitektur kecepatan yang luar biasa ini juga menuntut periode pemulihan yang panjang, meninggalkan Anda sangat rentan di dunia yang dikuasai oleh predator yang lebih kuat dan tahan lama. Kecepatan adalah hadiah, tetapi kelelahan adalah hukuman instan yang harus Anda hadapi. Anda berada di dalam pusaran kecepatan, bergerak melintasi sabana pada lebih dari 100 km per jam. Dunia di sekitar Anda adalah kabut, tetapi target Anda harus tetap fokus dan stabil. Inilah saat evolusi tidak hanya bekerja pada otot dan tulang, tetapi juga pada sistem sensorik Anda. Untuk berhasil berburu, Anda memerlukan visi yang stabil terlepas dari goncangan dan percepatan ekstrim tubuh Anda. Anda menyaksikan evolusi sistem vestibular, struktur pendeteksi gerakan di telinga bagian dalam Anda. Bayangkan telinga bagian dalam Anda yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang diisi cairan. Ini adalah giroskop internal Anda, yang merasakan orientasi dan percepatan kepala. Pada leluhur yang lebih lambat, sistem ini cukup untuk berjalan atau melompat. Tetapi pada kecepatan sprint Anda, ia harus menjadi pendeteksi gerak yang sangat sensitif. Anda melihat bagaimana saluran-saluran ini, terutama pada bidang vertikal dan horizontal, berevolusi menjadi lebih besar dan lebih sensitif. Perubahan ini memungkinkan otak Anda untuk mendeteksi perubahan orientasi kepala dengan cepat dan akurat, bahkan di tengah gerakan tubuh yang sangat keras. Pentingnya sistem vestibular ini adalah untuk memicu refleks vestibulo-okular. Refleks ini adalah mekanisme biologis yang menggerakkan mata Anda secara berlawanan arah dengan gerakan kepala. Jika kepala Anda berguncang ke kiri saat berlari, mata Anda harus berputar ke kanan untuk menstabilkan gambar. Pada kecepatan Anda, kepala Anda berosilasi hebat karena fase suspensi ganda yang masif. Tanpa sistem vestibular yang sangat sensitif dan refleks yang cepat, dunia akan menjadi kabur yang tidak dapat digunakan. Anda akan kehilangan mangsa Anda di dalam kekacauan visual. Selain itu, adaptasi hidung dan mata juga bekerja sama. Anda telah melihat garis air mata hitam di wajah Anda, garis rambut yang tebal yang membantu menyerap silau terik matahari. Mata Anda berevolusi menjadi lebih besar dan ditempatkan sedemikian rupa untuk memberikan bidang pandang yang luas yang penting untuk mengunci mangsa Anda di padang rumput yang terbuka. Anda menyadari bahwa seluruh anatomi kepala Anda telah direkayasa ulang untuk stabilitas visual. Tulang belakang leher Anda juga memiliki tingkat fleksibilitas yang unik, memungkinkan kepala untuk bergerak independen dari gerakan cambukan tubuh. Saat seluruh tubuh Anda meliuk dan melompat, kepala Anda tetap relatif stabil. Adaptasi gabungan ini mengubah Anda menjadi sistem pelacak yang hidup. Anda tidak hanya cepat, Anda memiliki fokus laser pada kecepatan ekstrim. Namun,
Seperti biasa, ada barter. Perangkat keras sensorik yang halus ini membutuhkan otak yang mampu memproses input yang luar biasa cepat. Spesialisasi ini memfokuskan sumber daya saraf Anda pada kecepatan dan penglihatan, tetapi meninggalkan Anda dengan kemampuan kognitif yang lebih rendah untuk memecahkan masalah kompleks dibandingkan dengan primata atau bahkan karnivora lain seperti serigala. Anda adalah contoh sempurna bagaimana evolusi mengejar kesempurnaan dalam satu bidang, bahkan jika itu berarti mengorbankan keserbagunaan. Sistem vestibular Anda adalah mahkota rahasia Anda, memungkinkan Anda untuk memegang kendali di dunia yang seharusnya menjadi kabur yang tidak terkendali. Anda berada di dalam arsitektur kecepatan, namun kini kita melihat ke dalam inti mesinnya, jantung dan paru-paru Anda. Di era Pleistocene, berburu di sabana tidak hanya menuntut kecepatan gerak, tetapi juga kapasitas energi yang eksplosif. Untuk mencapai sprint yang mematikan, Anda membutuhkan sistem kardiopulmoner yang dirancang untuk kondisi anaerobik ekstrim. Ini adalah bagian yang paling rentan, dan yang paling kritis, dari desain kecepatan Anda. Bayangkan jantung Anda. Melalui evolusi yang panjang, jantung telah diperbesar relatif terhadap ukuran tubuh Anda, menjadi pompa yang kuat dan efisien. Ini bukan hanya masalah ukuran, ini adalah tentang kemampuan untuk memompa volume darah beroksigen yang masif ke otot-otot yang bergerak pada batas kelelahan. Saat Anda mulai berlari, jantung Anda harus segera meningkatkan laju dan volume stroke untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang tiba-tiba. Lihatlah sistem pernapasan Anda, tulang rusuk Anda, yang ringan dan sempit, melindungi paru-paru yang telah berevolusi menjadi lebih besar. Yang lebih penting, Anda telah mengembangkan saluran pernapasan yang lebar, dari lubang hidung hingga trakea. Saat Anda berakselerasi, saluran udara yang lebar ini memungkinkan pertukaran gas yang cepat, meminimalkan resistensi udara saat Anda menarik napas dalam-dalam. Namun, bahkan dengan mesin yang dioptimalkan ini, tuntutan kecepatan tertinggi melampaui kemampuan aerobik Anda. Anda harus beralih ke metabolisme anaerobik, membakar energi tanpa oksigen yang cukup dalam waktu singkat. Saat Anda mencapai kecepatan penuh, Anda merasakan tumpukan asam laktat yang cepat di otot Anda. Metabolisme anaerobik ini menghasilkan energi eksplosif yang memungkinkan Anda mempertahankan kecepatan tertinggi itu, tetapi dengan biaya yang sangat besar, penumpukan panas dan toksisitas metabolisme. Anda tidak dapat terus berlari. Anda merasakan panas tubuh inti Anda melonjak ke tingkat yang berbahaya. Hipertermia adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada predator saingan. Setelah sprint singkat, Anda harus berhenti total. Otot Anda bergetar karena kelelahan, dan seluruh tubuh Anda bekerja keras untuk mengeluarkan panas dan membersihkan asam laktat. Periode kritis inilah yang membuat Anda rentan. Kucing besar lain, yang berburu dengan daya tahan atau kekuatan, memiliki margin keamanan yang lebih besar setelah membunuh. Anda, sebagai spesialis sprint, harus berbaring terengah-engah selama 15 hingga 20 menit. Selama waktu ini, Anda tidak berdaya. Kerentanan terhadap kleptoparasitisme, pencurian buruan oleh singa atau hina, adalah konsekuensi langsung dari spesialisasi kardiopulmoner Anda. Anda telah berevolusi menjadi yang tercepat dalam mengejar, tetapi yang paling lemah dalam mempertahankan hasil buruan Anda. Desain kecepatan Anda adalah keajaiban, ia memungkinkan Anda mendominasi niche berburu tertentu di sabana. Namun, ia mengikat Anda pada dilema fisiologis yang brutal, Anda harus berlari untuk hidup, tetapi lari itu sendiri hampir membunuh Anda. Keterbatasan waktu dalam pengejaran dan kerentanan pasca berburu adalah pengingat abadi akan kompromi yang dituntut oleh evolusi ekstrim. Kita melintasi Atlantik, menuju sabana Amerika Utara yang luas selama Pleistocene, sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Anda berada di tengah-tengah eksperimen kecepatan evolusioner yang lain, yang dikenal sebagai Miracinonyx, atau citah Amerika. Di sini, tekanan survival sangat mirip dengan yang Anda saksikan di Afrika. Mangsa, khususnya pronghorn, antelop Amerika, telah berevolusi menjadi pelari jarak menengah yang luar biasa. Diperlukan predator yang sangat cepat untuk mengejar mereka. Anda mengamati bagaimana alam, ketika dihadapkan pada masalah yang sama di lokasi yang berbeda, seringkali menemukan solusi yang sama. Ini adalah evolusi konvergen.
Lihatlah Miracinonyx. Tubuhnya ramping, kakinya sangat panjang, kerangkanya ringan. Ia memiliki tulang belakang yang lentur, dirancang untuk double suspension gallop yang sama dengan sepupunya di Afrika. Jika Anda hanya melihat kerangka, Anda akan sulit membedakannya dari Acinonyx jubatus modern. Miracinonyx juga mengembangkan adaptasi ekstrim untuk traksi. Anda melihat cakar mereka yang juga sebagian besar non-retractable, berfungsi sebagai sepatu berduri yang vital di padang rumput yang terbuka. Di Amerika Utara, kecepatan adalah mata uang yang sama pentingnya. Namun, Anda melihat sedikit perbedaan pada desain. Beberapa garis keturunan Miracinonyx memiliki fisik yang sedikit lebih kekar dan gigitan yang sedikit lebih kuat daripada cheetah Afrika. Mereka adalah spesialis kecepatan, tetapi mungkin dengan sedikit lebih banyak kemampuan untuk bertarung atau menangani mangsa yang lebih besar, kompromi yang sedikit berbeda dalam barter evolusioner. Keberadaan Miracinonyx adalah bukti bahwa persyaratan kecepatan di padang rumput menghasilkan desain tubuh yang sangat spesifik. Pilihan yang Anda lihat di Afrika, memanjangkan kaki, meringankan kerangka, menjadikan tulang belakang menjadi pegas, bukanlah kebetulan, melainkan hukum fisika yang diterapkan pada biologi oleh seleksi alam. Miracinonyx dan Acinonyx adalah dua arsitek kecepatan yang berevolusi secara paralel untuk mendominasi lingkungan lari yang sama. Namun, sejarah Miracinonyx menunjukkan betapa rapuhnya spesialisasi tersebut. Saat zaman es terakhir berakhir, sebagian besar megafauna Amerika Utara punah, termasuk Miracinonyx. Meskipun mereka adalah mesin kecepatan yang sempurna untuk mengejar antelop purba, mereka tidak dapat bertahan dari perubahan lingkungan dan kepunahan mangsa utama mereka. Punahnya Miracinonyx di Amerika Utara menggarisbawahi pelajaran bagi Acinonyx di Afrika. Spesialisasi ekstrim mengikat takdir Anda dengan kondisi lingkungan yang sangat spesifik. Begitu sabana berubah, atau mangsa utama Anda hilang, kemampuan Anda untuk beradaptasi cepat akan berkurang. Anda kembali ke Afrika, melihat Acinonyx jubatus modern. Anda menyadari bahwa spesies yang masih bertahan ini telah melalui saringan evolusi yang sama. Mereka adalah korban selamat dari saringan kecepatan dan kepunahan, membawa dalam gen mereka cetak biru kesempurnaan dan kerapuhan. Kecepatan adalah keunggulan mereka, tetapi ketidakmampuan untuk kembali ke strategi generalis adalah risiko permanen mereka. Kita mundur ke akhir Pleistosen, sekitar 12.000 tahun yang lalu, di benua Amerika Utara. Anda berada di tengah-tengah peristiwa kepunahan yang masif. Hawa dingin yang parah dan pergeseran habitat yang cepat telah menghapus sebagian besar megafauna daratan. Di sini, di Amerika Utara, Anda mengamati nasib Miracinonyx, atau cheetah Amerika, sepupu evolusioner yang sangat mirip dengan Acinonyx jubatus di Afrika. Miracinonyx adalah spesialis kecepatan yang sempurna, berevolusi untuk mengejar antelop dan mamalia berkuku cepat lainnya yang mendominasi padang rumput Pleistosen. Tubuhnya, seperti cheetah Afrika, adalah mahakarya kerangka ringan, kaki panjang, dan tulang belakang yang lentur. Mereka adalah pelari yang tak tertandingi di ekosistem Amerika Utara. Namun, Anda menyaksikan runtuhnya ekosistem ini. Saat siklus iklim berubah, habitat terbuka mulai terfragmentasi. Lebih penting lagi, sebagian besar mangsa utama Miracinonyx menghadapi kepunahan. Mamalia berkuku cepat yang membentuk diet mereka hilang atau berkurang drastis populasinya. Spesialisasi yang membuat Miracinonyx begitu sukses kini menjadi hukuman mati. Karena mereka telah mengorbankan kekuatan dan kemampuan serbaguna, mereka tidak dapat beralih dengan mudah ke strategi berburu alternatif. Anda tidak bisa beralih untuk memanjat pohon dan berburu primata seperti macan tutul, karena cakar mereka sudah tumpul dan non-retractable. Anda terlalu ringan dan lemah untuk bersaing dengan pemangsa baru yang bertahan, seperti serigala abu-abu, yang berburu dalam kawanan dan memiliki ketahanan yang jauh lebih baik. Anda terlalu lambat untuk menangkap mangsa yang tersisa yang lebih kecil yang mungkin bersembunyi di hutan yang lebih tebal. Miracinonyx adalah peringatan sejarah. Ini menunjukkan bahwa meskipun Anda mencapai kesempurnaan dalam satu bidang, kecepatan, jika lingkungan yang mendukung kesempurnaan itu menghilang, atau mangsa Anda punah, Anda tidak memiliki jaring pengaman evolusioner. Spesialisasi menghilangkan fleksibilitas adaptif. Pada saat yang sama, di belahan bumi lain,
Achinonyx jubatus africa juga menghadapi penyempitan genetik yang parah dari peristiwa kepunahan yang sama. Mereka nyaris tidak selamat, tetapi dengan harga yang mahal, populasi yang kecil dan variasi genetik yang sangat rendah. Ini adalah hasil dari saringan evolusioner yang brutal. Kucing besar Afrika selamat, tetapi mereka membawa di dalam DNA mereka memori akan kepunahan. Variasi genetik yang rendah ini membuat mereka rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan mendadak, karena mereka tidak memiliki banyak cetak biru genetik untuk dipilih oleh seleksi alam. Anda melihat bagaimana sejarah Mirachinonyx menjadi cermin bagi Achinonyx modern. Kedua spesies memilih kecepatan di atas segalanya, dan keduanya membayar harga yang mahal untuk spesialisasi tersebut. Salah satunya musnah, yang lain bertahan, tetapi selamanya rentan terhadap perubahan. Spesialisasi adalah dominasi di masa-masa baik, tetapi bencana di masa-masa sulit. Anda berdiri di padang rumput Afrika di Pleistosen awal, era penuh bahaya. Di sini, Anda bukan satu-satunya predator puncak. Anda dikelilingi oleh para raksasa yang mendominasi kekuatan dan keganasan, singa besar, hina tutul yang ganas, dan berbagai spesies kucing bergigi pedang. Ini adalah lingkungan yang kompetitif di mana setiap makanan harus dipertahankan dengan hidup Anda. Pada titik ini, Achinonyx telah menyelesaikan sebagian besar desain kecepatannya, tulang ringan, kaki panjang, cakar non-retractable, dan pegas tulang belakang yang lentur. Anda adalah yang tercepat dalam mengejar, tetapi diadu dengan predator yang dirancang untuk kekuatan dan pertempuran jarak dekat. Bayangkan Anda baru saja berhasil mengejar dan menjatuhkan seekor gazel. Anda kelelahan, tubuh Anda berada di ambang hipertermia. Anda harus segera mencekik mangsa dan kemudian pulih. Selama waktu pemulihan kritis ini, Anda merasakan ancaman yang konstan. Singa, dengan rahang kuat dan bahu kekar, tidak hanya berburu sendiri, mereka bekerja dalam kebanggaan. Kucing bergigi pedang, meskipun lambat, mampu menjatuhkan mangsa besar dengan satu serangan yang merusak. Dan yang paling ulet, hina tutul, yang bergerak dalam kawanan besar, mampu merebut mangsa dengan efisiensi brutal. Tekanan dari predator puncak yang kuat ini memaksa Achinonyx untuk menjadi sangat berhati-hati dan oportunistik. Anda tidak dapat bertarung. Perkelahian dengan singa akan mengakibatkan cedera serius pada kerangka ringan Anda, patah tulang kaki yang berarti kematian. Strategi evolusioner Anda adalah penghindaran total. Anda menyaksikan adaptasi perilaku yang ketat, berburu di siang hari, terutama saat singa dan macan tutul beristirahat, dan mencari mangsa yang lebih kecil dan mudah ditangkap, untuk meminimalkan waktu yang dihabiskan dalam pertarungan. Namun, pengorbanan terbesar adalah pada makanan Anda. Anda harus menelan makanan dengan cepat. Anda telah mengembangkan strategi makan cepat dan sering. Anda tidak dapat menyembunyikan bangkai atau kembali ke bangkai itu nanti, karena Anda terlalu lemah untuk mempertahankannya. Anda hanya berhasil mendapatkan sebagian dari hasil buruan Anda, karena sisanya sering dicuri oleh pesaing. Tekanan kompetitif ini, yang secara konsisten menghilangkan individu yang mencoba berburu mangsa yang terlalu besar atau mencoba mempertahankan buruan terlalu lama, bertindak sebagai filter yang mendorong spesialisasi kecepatan lebih jauh. Hanya individu yang paling cepat, paling efisien dalam sprint, dan paling berhati-hati dalam menghindari konflik yang dapat bertahan. Kompetisi ini juga menjelaskan mengapa cheetah tidak pernah berevolusi menjadi predator yang sangat besar seperti singa. Jika Anda menjadi lebih besar, Anda juga akan menjadi lebih lambat, dan Anda akan secara langsung berhadapan dengan predator yang sudah mapan dan lebih kuat. Niche evolusioner Anda adalah satu-satunya tempat Anda bisa mendominasi kecepatan. Anda adalah makhluk yang sempurna dalam satu dimensi. Spesialisasi Anda memungkinkan Anda bertahan dalam persaingan brutal Pleistosen dengan mengklaim wilayah kecepatan. Tetapi Anda terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang predator lain, sebuah pengingat bahwa dominasi evolusioner tidak selalu berarti kekuatan total, melainkan kemampuan untuk menemukan dan mempertahankan niche yang unik. Anda kini berada di tengah teka-teki ekologis sabana Afrika, di mana sumber daya terbatas dan persaingan sangat ketat. Bagaimana Anda, sebagai predator yang relatif kecil dengan gigitan lemah dan kerangka rapuh, dapat bertahan di antara predator puncak seperti singa, macan tutul, dan hina? Jawabannya adalah spesialisasi niche yang ekstrim berdasarkan kecepatan.
Anda menyaksikan bagaimana evolusi telah mendorong Achinonyx ke dalam wilayah ekologis yang tidak dapat diakses oleh pesaing lain. Niche Anda adalah kecepatan tinggi, perburuan di siang hari, dan mengejar mangsa yang sangat cepat. Singa, yang dirancang untuk kekuatan dan pertempuran jarak dekat, berburu dengan penyergapan jarak pendek atau pengejaran yang melibatkan daya tahan kawanan. Macan tutul berfokus pada kekuatan vertikal, menyergap di hutan yang tersisa dan menyembunyikan buruan di pohon. Anda, sebaliknya, memilih untuk tidak bersaing dengan mereka secara langsung. Anda menghususkan diri pada lari kecepatan tinggi di padang rumput terbuka, di mana singa terlalu cepat lelah dan macan tutul terlalu besar untuk berakselerasi. Anda melihat adaptasi perilaku yang memperkuat niche ini. Anda adalah diurnal, berburu terutama di pagi dan sore hari, menghindari waktu malam ketika pesaing Anda yang lebih kuat, seperti singa dan hina, paling aktif. Strategi ini mengurangi risiko konflik langsung. Selain itu, mangsa Anda bergeser ke herbivora berkuku yang juga paling cepat, gazelle, yang kecepatannya melebihi kemampuan sebagian besar karnivora lainnya. Ini adalah strategi bertahan hidup melalui pengelakan. Anda tidak harus lebih kuat, Anda hanya harus lebih cepat. Kecepatan Anda secara efektif bertindak sebagai penghalang kompetitif. Anda mengambil makanan yang secara fisik tidak dapat diambil oleh orang lain. Namun, spesialisasi niche ini memiliki konsekuensi yang mendalam pada demografi dan kelangsungan hidup Anda. Karena Anda harus mengandalkan kecepatan, Anda tidak dapat secara efektif menjatuhkan herbivora yang sangat besar seperti kerbau atau zebra dewasa, yang merupakan sumber makanan yang andal bagi singa. Anda terikat pada mangsa ukuran sedang, yang lebih rentan terhadap fluktuasi populasi. Kerentanan terhadap kleptoparasitisme, pencurian buruan, juga merupakan harga yang melekat pada niche kecepatan Anda. Karena Anda kelelahan setelah sprint dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, Anda kehilangan sekitar 10 hingga 15% hasil buruan Anda kepada predator yang lebih kuat. Anda telah mendefinisikan kembali dominasi predator. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan waktu dan momentum. Pada akhirnya, kisah Achinonyx jubatus adalah tentang seni kompromi evolusioner. Spesialisasi kecepatan yang sempurna memungkinkan Anda bertahan dan berkembang di lingkungan yang kejam, membedakan Anda dari pesaing. Tetapi spesialisasi ini juga mengurangi kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan, meninggalkan Anda sebagai makhluk yang sangat efisien dan sangat rapuh. Anda adalah pemenang, tetapi juga simbol kerapuhan evolusioner. Kita berada di puncak desain kecepatan, dan Anda mengamati detail yang sering diabaikan, ekor. Pada leluhur yang kekar, ekor terutama berfungsi sebagai alat penyeimbang saat memanjat. Tetapi bagi Achinonyx, ekor telah berevolusi menjadi alat navigasi penting, sebuah kemudi berkecepatan tinggi. Bayangkan Anda mengejar gazelle yang berbelok secara liar pada kecepatan 90 km per jam. Pada kecepatan ini, mengubah arah dapat menyebabkan Anda kehilangan keseimbangan dan meluncur keluar dari lintasan. Anda membutuhkan cara untuk mengimbangi kekuatan sentrifugal yang mendorong Anda keluar dari belokan. Anda menyaksikan evolusi ekor yang panjang dan tebal. Ekor ini dapat mencapai lebih dari setengah panjang tubuh Anda. Panjang ini, dan distribusi masanya yang unik, memberikan tuas mekanis yang dibutuhkan untuk mengontrol inersia tubuh. Saat Anda mengambil belokan tajam ke kiri, Anda secara instan mengayunkan ekor ke kanan. Gerakan korektif ini secara dinamis menggeser pusat massa tubuh Anda, melawan kekuatan putaran, dan memungkinkan Anda mempertahankan traksi dan momentum tanpa meluncur atau jatuh. Ini adalah sistem penyeimbang inersia yang dioperasikan oleh otot-otot ekor yang sangat spesialisasi. Lihatlah otot-otot di dasar ekor dan di sekitar tulang belakang kaudal. Otot-otot ini telah berevolusi untuk merespons dengan cepat. Mereka memungkinkan gerakan lateral yang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh kucing besar lainnya. Ekor Anda bukan hanya ekor, itu adalah stabilisator penerbangan yang dioperasikan secara biologis. Tanpa ekor yang berfungsi penuh ini, Anda akan menjadi pelari garis lurus yang efektif, tetapi tidak akan mampu menangani pengejaran yang melibatkan perubahan arah mendadak, persis seperti yang dilakukan mangsa berkuku cepat untuk menghindari Anda. Adaptasi ini juga memiliki implikasi pada gaya lari Anda secara keseluruhan.
Karena ekor Anda sangat penting untuk keseimbangan, Anda cenderung berlari dengan ekor diangkat dan bergerak bebas, bukan diseret. Hal ini memungkinkan respons korektif yang instan terhadap ketidaksempurnaan medan. Evolusi ekor ini menggarisbawahi komitmen total Cheetah terhadap kecepatan dan manuver di ruang terbuka. Setiap bagian dari anatomi telah diserahkan pada persyaratan kecepatan maksimum. Anda telah menukar fungsi lain, seperti penggunaan ekor untuk penyeimbang saat memanjat, yang tidak lagi relevan, dengan fungsi yang vital untuk berburu di sabana. Ekor ini adalah elemen visual terakhir yang melengkapi arsitektur kecepatan Anda, kaki panjang untuk jarak, tulang belakang untuk dorongan, cakar untuk traksi, dan ekor untuk kemudi. Anda adalah mesin yang disempurnakan. Namun, pengorbanan ini lagi-lagi mengikat Anda. Kerangka ringan dan sistem penyeimbang ini tidak dapat menahan benturan yang berat. Anda adalah pengendara tercepat di lintasan balap, tetapi Anda rapuh di luar batas kecepatan Anda. Ekor adalah mahkota fungsional Anda, sebuah penyeimbang yang menakjubkan yang memungkinkan Anda untuk tetap berada dalam permainan hidup dan mati ini. Anda kini berada di tahap terakhir evolusi kecepatan, di mana Anda harus mengatasi hambatan terbesar, termoregulasi, dan kebutuhan oksigen. Berlari pada kecepatan ekstrim menghasilkan panas internal yang membakar, dan tanpa teknik pernapasan yang sempurna, sprint cepat Anda akan menjadi bunuh diri. Lihatlah kepala Anda, yang telah dimodifikasi secara radikal dari leluhur yang kekar. Seluruh arsitektur tengkorak Anda telah diubah menjadi sistem pembuangan panas dan asupan udara. Anda menyaksikan evolusi saluran hidung yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tulang hidung Anda relatif lebih pendek, menciptakan lorong udara yang lebar. Ini adalah rekayasa pernapasan, dirancang untuk meminimalkan hambatan saat Anda menarik napas. Pada kecepatan penuh, Anda harus menarik dan mengeluarkan udara dalam volume masif. Perhatikan juga rongga sinus. Meskipun rongga hidung dan sinus pada banyak mamalia berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara, pada Anda, adaptasi ini diyakini memiliki peran penting dalam pendinginan tubuh. Darah yang mengalir melalui pembuluh di sekitar rongga hidung dapat membantu mendinginkan suhu darah yang menuju ke otak, sebuah mekanisme kritis untuk mencegah hipertermia selama sprint. Namun, adaptasi ini datang dengan barter yang krusial. Perluasan rongga pernapasan dan pemendekan paruh wajah berarti bahwa otot-otot rahang dan struktur tulang yang mendukung gigitan tidak sekuat pada kucing besar lainnya. Anda telah mengorbankan kekuatan gigitan untuk mendapatkan kapasitas pernapasan. Anda tidak dapat menghancurkan tulang atau mempertahankan cengkeraman yang kuat dalam pertarungan. Oleh karena itu, strategi berburu Anda harus mencerminkan kelemahan ini. Anda tidak dapat menjatuhkan mangsa dengan gigitan yang melumpuhkan. Anda harus menggunakan kecepatan untuk menjatuhkan mereka dan kemudian mencekik mereka dengan gigitan di tenggorokan, menekankan pada pemutusan aliran udara, bukan kekuatan murni. Jantung dan paru-paru Anda juga beroperasi dalam kesempurnaan yang terkoordinasi dengan baik. Jantung yang membesar memompa darah dengan tekanan tinggi, dan efisiensi paru-paru yang ditingkatkan memungkinkan Anda untuk menunda kelelahan anaerobik sedikit lebih lama. Tetapi ancaman panas tetap ada. Anda menyadari bahwa bahkan dengan teknik pernapasan yang optimal ini, Anda tetap tidak dapat menahan kecepatan itu lebih dari 1 menit. Kecepatan adalah hadiah evolusioner yang diberikan oleh lingkungan sabana, tetapi ia menuntut pengorbanan yang ekstrim pada kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan pertahanan. Desain pernapasan Anda adalah salah satu adaptasi terakhir, yang memungkinkan Anda bertahan dalam neraka termal lari cepat. Ini adalah penegasan kembali spesialisasi Anda. Anda telah menjadi arsitek kecepatan yang sempurna, tetapi setiap fitur desain yang menakjubkan ini membawa serta kerentanan yang mengancam kelangsungan hidup Anda di dunia yang keras.